Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan anak, hari ini kita akan belajar tentang radiasi gelombang elektromagnetik, yaitu GEM, sebelum melaksanakan ujian kenaikan kelas. Oleh karena itu, tetaplah mengikuti materi dengan seksama dan lebih fokus lagi. Ingat, untuk jadwal ujian kenaikan kelas ada perubahan, yaitu mulai tanggal 24 sampai tanggal 3, karena di tanggal yang sudah ditentukan sebelumnya terjadi kesalahan dalam pembacaan jadwal. Itu aja informasi awal. Yang anak, kita kembali lagi ke radiasi gelombang elektromagnetik. GEM itu apa? Nah, kita akan bahas sebagai berikut. Apa itu GEM? GEM adalah gelombang elektromagnetik, yaitu suatu gelombang yang memancar tanpa media rambat, jadi tidak butuh medium, yang memuat apa? Energi listrik dan magnet. Makanya disebut elektro sebagai listrik, magnet adalah magnetik. Nah, kita bersetuju gelombang pada umumnya membutuhkan media rambat. Gelombang elektromagnetik tidak memerlukan media rambat sama sekali karena hanya berupa radiasi. Contoh yang paling mudah dipahami adalah adanya sinar matahari sampai ke bumi. Itu adalah contoh gelombang elektromagnetik. Oke. Oleh karena itu, tidak memerlukan media perambatan. Gelombang elektromagnetik sering pula disebut sebagai radiasi elektromagnetik. Lalu bagaimana hubungannya dengan teknik komputer dan jaringan? Teknik komputer dan jaringan adalah sesuatu keteknikan informatika yang sangat erat kaitannya dengan game, karena kita membutuhkan gelombang elektromagnetik untuk melakukan transfer data. Nah, itu gelombang elektromagnetik yang nggak kasat, yang nggak kelihatan gitu ya, yang nggak kelihatan. Pakai wifi memancar, terus kita mendapatkan sinyal. Sinyalnya dapat dari mana itu? Ya pancaran. Mana pancaran? Nah, pancaran itu adalah radiasi. Oke ya. Jadi yang tidak kalah penting yaitu ada istilah bahwa radiasi itu adalah pancaran. Pancaran gelombang. Berarti jelas ya, Pak? Ya. Oke. Nah, tapi mengapa kalau ada pancaran sinar matahari itu kelihatan, tapi kalau pancaran wifi kita tidak kelihatan? Oke, kita akan bahas selanjutnya. Gelombang elektromagnetik ada bentuknya hampir seperti gelombang transversal ya. Jadi GEM itu termasuk bentuk gelombang transversal. Jadi ada puncak, ada lembah, ada puncak, ada lembah ya. Bentuknya seperti ini. Oke. Yang kedua, dia tidak perlu medium. Yang ketiga, apa? Terdapat hasil interaksi antara medan listrik yang tegak lurus dengan medan magnet. Jadi medan listrik tegak lurus dengan medan magnet menghasilkan gelombang elektromagnetik, yaitu V-nya itu. Yang keduanya menuju ke arah gelombang seperti gambar. Jadi kita bisa gunakan kaidah tangan kanan, yaitu E-nya ke E dikroskan dengan B, hasilnya adalah V. Jadi E dikros, jadi cepat rambat C ini arahnya didapatkan dari mana? Didapatkan dari E dikroskan dengan B. E cross B, maka hasilnya adalah C. C ini gelombang elektromagnetik, itu kecepatan gelombang elektromagnetik. Nah, kecepatan GEM ini selalu sama, yaitu nilai dari V atau C, kecepatan gelombang elektromagnetik adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekund. Cepet banget ini ya. Jadi kalau sampai kita memiliki gelombang elektromagnetik atau kecepatan kita GEM, ya, kecepatan cahaya, maka kita terbuat dari cahaya. Kalau kita terbuat dari cahaya, otomatis kecepatan kita akan semakin cepat. Makanya kita sebagai orang fisika itu sangat meyakini bahwa
malaikat, terus orang-orang soleh itu memiliki kecepatan cahaya bisa melipat waktu. Nanti misalkan ada ceritanya Kiai Hamid Pasuruan bisa sampai ke Mekah dalam sekejap, itu karena beliau memiliki kemampuan untuk melipat waktu, yaitu memiliki kecepatan cahaya. Kecepatan ini berapa ini? Kecepatan kalau distandarkan, bukan standarkan, diubah ke kilometer per jam ini adalah 300.000 kilometer per detik. Padahal jarak dari sini ke Mekah itu nggak sampai ini, mungkin hanya sampai 1000 kilo ya. Jadi hanya seperti 300 detik, makanya sekejap sing langsung bisa sampai sana. Nah itu karena orang-orang yang diberi karomah ya, untuk bisa seperti malaikat gitu. Malaikat cepat, kenapa? Cahaya. Karena cahaya kecepatannya sangat tinggi. Sampai saat ini manusia belum bisa sampai ke kecepatan cahaya. Kalau bisa kita akan ketemu dengan paradoks kembar. Jadi belum kecepatan teknologi manusia belum sampai sana. Dan yang paling dekat dengan teknologi manusia adalah kecepatan bunyi. Kecepatan bunyi itu hanya V sama dengan 340 meter per sekon. Knot. Jauh dengan ini. Ya, sangat jauh. Nah, makanya manusia kecepatannya jadi kuat sekti ini manusia biasa yang pintar teknologi tetap kalah dengan keilmuan cahaya. Makanya manusia itu kayak iso sombong, nggak mungkin bisa sombong sama kiai sama punya karomah kecepatan cahaya dibanding kecepatan bunyi jauh. Makanya kita harus banyak belajar ya, harus banyak belajar dan hati. Mungkin bisa di kecepatan cahaya, tapi jangan niat seperti itu. Oke, kita lanjut. Spektrum game ya, spektrum game. Tahukah kamu mata manusia itu peka terhadap radiasi sebenarnya? Ya, tetapi pada rentang ini 400 sampai 700 nano. Berarti berapa? 400 sampai 700 nanometer atau 400 sampai 700 kali 10 pangkat min 9 atau sekitar 4 sampai 7 10 pangkat min 7 meter. Berarti berada di gelombang cahaya tampak. Makanya kita bisa melihat cahaya kan warna merah, kuning, hijau kan bisa. Ya kita lihat ini kan bisa. Mata kita bisa ini melihat ini. Ya. Mata kita bisa melihat ini. Tapi kita tidak akan pernah bisa melihat bentuknya apa? Ini. Ultraviolet, sinar gamma, inframerah, mikro, TV, radio. Nah ini kalau wifi kan ini berada di sini, mikro ini wifi. Wifi itu berapa sih? 2,5 GHz. Ya, ini kan frekuensinya GHz, 2,5 GHz, ada yang 5,1 GHz. Berarti berapa ini? Berarti 2,5 kali 10 pangkat berapa ini? Giga itu 10 pangkat 9. Nah, dari sini. Gelombang mikro, TV, FM masuk sana ya. Jadi wifi berada di rentang sini. Kamu belajar itu masih gelombang sini. Oke, tapi alat-alat yang ada di dalam komputer itu berapa? Nah, kita cek komputer, kita lihat di sini hukum pergeseran gini. Ini menjelaskan bahwa panjang gelombang pada intensitas maksimum ya, akan digeser ke panjang gelombang yang lebih pendek apabila suhunya semakin meningkat. Artinya apa? Kalau ada mesin suhunya meningkat, maka yang terjadi apa? Akan terjadi gelombang yang dipancarkan atau radiasi. Nah, ini menurut Win ini. Tapi semakin dia suhunya tinggi ini lambda max dikali T sama dengan C. C-nya konstanta. Nilainya berapa ini, Pak? Lambda max dikali T sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3. Nah, artinya apa? Berarti lambda itu berbanding terbalik dengan T atau suhu. Nah,
Nah, artinya semakin suhunya tinggi, maka akan ada panjang gelombang yang dipancar. Oke, sekarang kita cek. Kalau alat komputer misalkan, CPU, karena suatu hal dia menghasilkan suhu sampai 37 derajat Celcius. Nah, ini berapa ini? Kita cek aja selanjutnya. Benda CPU ini 37 derajat Celcius, maka panjang gelombangnya berapa? Terus pada rentang berapa di spektrumnya? Ya, kita cek. Berarti diketahui suhunya sama dengan 37 derajat Celcius. Berarti berapa Kelvin? Plus 273. Berapa ini? 310 Kelvin. Nah, ya. Terus konstanta Wien-nya diketahui 2,9 kali 10 pangkat min 3 meter Kelvin. Ditanya apa? Lambda max. Jawab. Apa tadi? Lambda max sama dengan 2,9 kali 10 pangkat min 3 per 301. Nah, ini kalau dihitung berapa? Nol koma 0093 kali 10 pangkat min 3. Jadi Anda bisa tulis 9,3 kali 10 pangkat min 6 meter. Frekuensinya berapa? F sama dengan rumusnya adalah C per lambda. Berarti 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 9,3 kali 10 pangkat 6. Ini 3 dibagi 9,3. 0,32 kali 10 pangkat berapa ini? 14. Yes. Jadi sekitar 3,2 kali 10 pangkat 13. Nah, ini masuk tentang apa spektrumnya? Nah, kita cek. 10 pangkat 13. Inframerah. Berarti ini masuk inframerah. Oke, gitu ya. Silakan dipahami, dipelajari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.